Ya, fikihnya ada, akhlaknya ada. Ya, kalau tasawuf itu kan hanya bagian dari akhlak, padahal akhlak itu adalah ihsan. Jadi otomatis ya imannya ada, Islamnya ada, ihsannya ada. Nah itu ya kita pentingnya kenapa kita bersolawat, kenapa kita mengkaji Al-Quran, kenapa kita mengkaji kitab di situ. Ya kita mengulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bayatu mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskan tentang mukjizatnya Nabi. Ya'lam anna man syahada ahwalahu wa akhlaqahu wa asbu ila ma naqala anhu ilmun. Alima annal awwalina wal akhirina yu'jizuna an amsalina. I'lam ketahuilah annaman bahwa sesungguhnya ketika ada orang syahada yang bisa mensaksikan, makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makna asyhadu itu saya bersaksi. Kadang-kadang kita dihadapkan pertanyaan, bagaimana bersaksi kok tidak ketemu Allah, tidak ketemu Rasulullah? Kalau jawaban secara ilmiahnya, kita bersaksi artinya meneliti, melihat, membaca, menganalisa akhlak-akhlaknya Rasulullah atau perilakunya Rasulullah. Sama seperti asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu meneliti, membaca, menganalisa keberadaan atau perilakunya Allah. Nanti kita tulis sebentar lagi. Man syahada ahwalahu, perilakunya Nabi, wa akhlaqahu, dan akhlaknya Nabi, wa asgo isgo, itu artinya dia memperhatikan secara seksama ilama yang kepada hal-hal yang diambil anhu dari Nabi, alima, maka akan tahulah annal awalina, bahwa orang-orang awal wal akhiri dan orang-orang akhir seperti kita ini, yu'jizuna, kita akan mengatakan amsaliha, dari meniru tata kehidupan, tata cara bagaimana Rasulullah menjalani kehidupannya. Wa anna dzalika la yatasawwaru illa ayyakuna minal wahyi wat tanzil. Wa anna dzalika, dan sesungguhnya itu semuanya la yatasawwaru, tidak akan terjadi illa kecuali ayyakuna, apabila kejadian tersebut minal wahyi, hanya karena berdasarkan wahyu, wat tanzil, dan Al-Quran yang diturunkan. Kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembahasan kita hari ini berhubungan dengan akhlaknya Rasulullah, ya, akhlaknya akhlak Nabi yang berhubungan dengan mukjizat. Nah, tadi kita bahas bersama sebelum masuk kepada mukjizat, kan kita pakai istilah asyhadu. Asyhadu dalam bahasa Indonesianya aku bersaksi. Kita ditanya bagaimana bersaksi, kok tidak pernah ketemu kok bersaksi. Orang di pengadilan saja kalau bersaksi kan harus dia melihat betul-betul dan sebagainya. Makna asyhadu secara ilmiah itu adalah pertama melihat, yang kedua mencari, yang ketiga mempelajari, yang keempat meneliti. Isbot tadi. Kalau kita tidak mau melihat sekeliling kita, susah kita menyaksikan adanya Allah. Satu hari kita melihat ada buku yang orang-orang yang mengatakan ateis atau dia mengatakan komunis dan sebagainya, ya, itu mengatakan bahwa tunjukkanlah kepadaku Allah, keberadaan Allah. Kalau Allah itu ada, kenapa harus kita bersyahadat kepadanya? Nah, maka orang tersebut ketika dia bertanya bagaimana keberadaan Allah itu ada, dia tidak mau menerima. Dinasihati seorang ustaz atau siapapun, dia tidak menerima. Nah, dia bermohon kepada salah seorang orang soleh, saya tidak usah sebut namanya, tapi ini ditulis ya, bukunya itu tertulis.
Saat beliau berada di sana, maka kalau kita melihat Allah, gitu ya, asyhadu an la ilaha illallah, itu kan alladzi yusabbibul asbab. Ya. Jadi Allah itu adalah alladzi yusabbibu, yang menyebabkan adanya sebab, al-asbaba pada sebab-sebab. Allah adalah puncak dari segala sesuatu yang menyebabkan sesuatu, dan sesuatu tersebut menjadikan sebab terjadinya sesuatu yang lain. Ini kan agak susah. Tapi ya memang harus diteliti, harus dilihat, harus mencari. Kita melihat ya, ada namanya pakaian. Sebab ada pakaian ini, sebab ada apa? Ada menjahit. Sebab adanya menjahit, adanya apa? Ada guru yang mengajarkan menjahit. Gurunya belajar dari mana dan sebagainya. Nanti akan ketemu terakhir orang pertama yang menjahit bajunya adalah Nabi Idris. Nabi Idris yang mengajarinya menjahit itu siapa? Allah. Oke, sekarang kita lihat dari bahannya. Pakaian kalau dilihat dari bahannya ini adalah kain. Kain terbuat dari benang-benang. Benang-benang itu yang memintal adalah orang-orang yang memintal tersebut. Tapi kan dia hanya merangkainya. Sumbernya benang adalah dari seumpama dari sutra, dari ulat. Nah, ulat dari siapa? Induknya ulat. Terus induknya ulat. Berarti ada yang menciptakan ulat itu siapa? Itulah alladzi yusabbibul asbab. Ini kalau kita jawabnya ilmiah. Makanya wujudnya alam semesta ini menandakan adanya Allah. Coba ngomong apa? Ini kalau orang alim, kalau dikatakan orang soleh melihat apapun seolah-olah melihat Allah. Ini begini. Melihat apa yang kita lihat di sini? Kipas angin. Kipas angin mereknya Sekai. Sekai ini apa? Perusahaan ini siapa? Di mana dia dibikin? Terus kemudian siapa yang mendirikan perusahaan ini? Nah, dia lahir dari mana? Orang tuanya asalnya dari mana? Nanti ketemu Nabi Adam, setelah Nabi Adam, dan Nabi Adam dari mana? Itulah dimensi yang kita tidak bisa sentuh, tapi kita bisa maknai bersama bahwa zat yang menyebabkan segala sesuatu itu bisa menjadi sebab dan menjadi ending dari sebab-sebab ini semuanya, dialah dalam Islam itu disebut Allah. Enak kalau begini. Mau didebat bagaimanapun ya coba kamu pusing sendiri saja. Sebutkan, tunjukkan bahwa ada Allah itu. Kita kalau menunjukkan adanya Allah lebih mudah daripada menunjukkan ketiadaannya. Harusnya begitu. Jadi kalau la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah, itu enak, difahami enak, dimengerti juga enak. Ustaz, tapi saya sholatnya masih berat. Kadang-kadang saya mendapatkan nasihat juga berat. Itu masih manusiawi. Akan tetapi secara analisis, secara penelitian, secara keilmuan menunjukkan keberadaannya Allah, meskipun kita tidak bisa menyentuh dimensinya, itu jauh lebih mudah daripada menganggap ketiadaannya Allah. Tidak ada di sini, kenapa tidak melihat ini? Ya terserah kamu. Karena yang pertama yang paling penting ini bagaimana melihat, merasakan. Di sini kan melihat artinya merasa. Udara, siapa yang bikin udara ini nyaman? AC. Terus AC-nya kalau rusak bagaimana? Apakah orangnya mati? Enggak. Nah, berarti masih hidup. Berarti ada yang mengatur udara. Udaranya siapa yang mengatur? Macam-macam. Dan begitu juga dengan asyhadu yang kita sandarkan kepada Nabi Muhammad. Ini juga melewati proses ini, melihat, merasakan apa jasanya Nabi, mencari dalil-dalil bagaimana Nabi, keberadaannya Nabi, hadis-hadis, mempelajarinya, kemudian menelitinya. Nah, itu barulah jadi yang namanya asyhadu. Nah, Allah memberikan kepada hamba-hambanya yang dipilih atau para nabinya
disebut dengan akhlak al-mu'jizat. Al-mu'jizat. Al-mu'jizat itu diambil dari kata-kata ajaza. Ajaza, ajizun artinya apa? Mungkin adik-adik ada yang mana satu ya, yang belajar tentang istighfar ini kan bahasa Arab ya. Ajizun, lemah ya. Lawan dari al-qawi, al-aziz itu al-ajiz, lemah. Jadi kalau pakai mu'jizatun wajibul i'jaz dari ajaza, dia dirubah ke fi'il sulasi mazid rubai dengan kalimat ajaza. Kita lihat di sini ada kata-kata nazala. Mohon maaf ya, tapi ya biar tidak ngantuk kita meneliti sedikit ya. Nazala artinya turun. Nazalal mator, al-mator, al-mator, turun hujan. Tapi kalau dia dijadikan anzala, dia tidak bisa anzalal mator. Harus ada sesuatu yang menurunkan. Anzalallahu al-mator. Nah, gitu. Anzalallahu al-mator. Allah yang menurunkan hujan. Dari turun menjadi menurunkan itu sebab ada alif di depannya. Nah, ini ya. Saya kadang-kadang khawatir anak-anak di kampus tempat saya mengabdi itu juga tidak pahami ini. Kita ini kalau jadi mu'alim agak panik-panik sedikit sih. Waduh, ini jurusannya tafsir hadis, anak-anak tidak paham gitu. Ya kalau sama bapak-bapak ini tidak paham, karena memang tidak kewajiban ta'annaman shogiron yang wajib belajar secara detail begini ini usia 20-an itu 30 ke bawah itu. Kalau 40 ke sana itu tinggal memijat, bukan membela, tapi memang seperti itu. Dispensasi. Ya, dispensasinya ini. Ya, tapi kalau usia-usia muda terus kemudian dia jadi ustadz, imam masjid, anak-anak yang katanya dari apalagi namanya bahasa Arab, sastra Arab, masuk lagi udah tafsir hadis apalagi, wah panik saya. Nah, ini terus bagaimana cara dia untuk menganalisis keilmuan agama kita? Nah, nanti ceramah ini sembarangan ini memang. Tapi ya kekhawatiran itu yang kembali lagi kita berikan kepada Allah. Allah tidaklah terjadi ini semuanya kecuali kehendak-Mu. Yang penting sekecil-kecilnya Ali ini, setidaknya dimanapun dia berdiri, dia sudah menyampaikan pentingnya ilmu tersebut. Kan tidak mungkin anak kecil kayak begini terus bisa berubah semuanya, tidak mungkin. Minimal langkah-langkah kecil yang saya lakukan ini adalah wujud ikhtiar saya bagaimana untuk memantik anak-anak yang muda-muda itu untuk memahami ilmu bahasa seperti itu. Dan mu'jizatun artinya mukjizat itu adalah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan, sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Ini jadi kita nomor satu kita tulis ya, mukjizat. Tidak ada yang bisa mengalahkan mukjizat, karena ini adalah pertolongan Allah yang diberikan kepada Nabi atau Rasulnya yang tidak ada tandingannya. Nabi Nuh mukjizatnya apa? Mukjizatnya banjir bandang. Ada tidak yang bisa mengalahkan? Tidak ada. Kan'an, putranya Nabi Nuh itu yang kita mengalahkan ada 4. Sam, Ham yang nomor 3 itu Kan'an, Yafes yang nomor 4. Kan'an itu anak nomor 3 yang paling pinter, gagah, ngalim, cerdas tapi belum mau beriman. Makanya agak repot. Orang yang logikanya tinggi tetapi tidak dibarengi keimanan itu memang bahaya. Oh, berarti Ustaz Ali ini hanya jualan dalil ini ya. Logikanya tidak main, terus kemudian hanya hafal dalil, terus kemudian dia menyampaikan tidak. Ya memang dua-duanya harus jalan. Dalilul akli dan aklinya harus ada. Secara logika itu anak-anaknya Nabi Nuh yang tidak nurut saja.
banjir aman. Yang nomor 3 cerdas pintar. Namanya banjir itu tidak pernah bisa melewati gunung, tidak pernah dia bisa melampaui tingginya gunung. Tidak mungkin banjir itu atas dunia melewati gunung. Tapi Nabi Nuh menjelaskan, la asimal yauma, tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azabnya Allah. Istilahnya adalah mukjizatnya Allah ini. Nah, kamu harus naik ke kapal saya. Tidak, Bapak, saya akan naik di atas gunung. Setelah naik di atas gunung, tenggelam juga. Saat tenggelam itu Nabi Nuh itu masih dua kali lagi menyayangi anaknya. Yang pertama, ayo nak, airnya sudah semakin tinggi, ayo naik. Dia bilang, tidak Bapak, aman. Sampai di atas, ketika air itu sudah sampai di leher anaknya, Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah, ya Allah, dia keluarga, tolong diselamatkan. Innaka min ghairi ahlik, kata Allah, dia bukan keluargamu, keluargamu itu adalah yang beriman. Logika lagi. Gimana lagi? Itu belum selesai. Nabi Nuh itu setelah ngomong sama Allah itu, dalam riwayat yang lain itu ngomong kepada Allah itu yang terakhir. Sebelum itu Nabi Nuh itu karena Nabi, beliau memiliki kekuatan untuk memerintahkan apapun. Itu ngomong langit ya sama akli ma'aki, wahai langit hentikan hujanmu, wahai bumi teman. Itu kan Qurannya begitu. Ya, jadi bumi telanlah air, jangan sampai anakmu tenggelam. Ya. Kasih sayangnya kepada anaknya pelan-pelan. Mukjizat itu adalah sesuatu yang melemahkan, mengalahkan, dan tidak mungkin ini dilawan. Rasulullah, kalau kita langsung mencak, Rasulullah bisa membelah bulan. Ustaz, ini sudah biasa saya dengarkan ceramah di mana-mana. Iya, tapi kalau mengkajinya sampai begini kan jarang. Makanya kita coba untuk mengkajinya lebih dalam. Rasulullah membelah bulan sampai hari ini kan tidak bisa ada orang yang membelahnya lagi atau menyambungkannya lagi. Nah, Nabi Musa itu dengan tongkatnya bisa menjadi asbab tenggelamnya Firaun. Ya, jadi sejarah sampai hari ini ada yang punya tongkat yang bisa kayak begitu. Batunya Ponari yang dicelup bisa sembuh katanya. Batu petir sekarang juga tidak ada kabarnya. Masa kesaktian hanya sampai di situ saja kan ya. Nah, selain itu kemudian Allah memberikan kebaikan kepada umat Muhammad. Mukjizat ini khusus untuk Nabi dan Rasul. Kita lanjutkan. Dan di antara akhlak-akhlaknya Allah, artinya perilakunya Allah yang diturunkan dari para nabi sekarang itu ada namanya al-ulama warasatul anbiya. Di sini ada namanya karamat. Keramat diberikan kepada aulia, para wali itu syaratnya 3, 1, 2, 3. Minimal sekali. Yang pertama syariatnya kuat. Yang kedua itu akhlaknya tinggi, syariat. Kemudian akhlak di sini ini lebih akhlak kepada Allah dengan thariqahnya. Yang nomor 3 itu syafaqah itu penyayangnya. Ini syarat menjadi seorang wali. Ini sudah jelas kalau syariat itu ilmu syariat ilmunya. Orang ngaku wali, ilmunya tidak ada ya panik kita. Punya wali keramat ditanya rukun sholat itu berapa, tidak tahu, panik, wajib panik. Syekh Abdul Qadir Jailani itu seorang wali. Dalam manaqibnya itu selalu didatangi oleh santri-santrinya dan ditanya, wahai syekh yang disebut wali itu bagaimana? Ba'dal arti af'alihi ala kitab wa sunnah. Cek syariatnya itu sesuai Quran sama sunnah apa tidak. Itu makolahnya Syekh Abdul Qadir dan masyhur dalam kitab Jawahirul Ma'ani maupun dalam kitab Qur'an Burhani. Jelas sekali. Aina tuhibbu bil hawa wa tabghadu bil hawa. Agar engkau itu kalau cinta kepadanya bukan cinta karena hawa nafsu, dan kalau engkau benci dengan perilakunya bukan benci karena hawa nafsu juga.
Kalau sudah fanatik, kemarin kan masalah apa itu Habib gitu kan, call yang dimana ini punya Habibnya keren, gitu kan, dikasih apa namanya info di internet, kemudian melarikan diri malah tidak datang lagi, kemudian menghujat dan sebagainya. Saya tidak membahas masalah pro atau kontranya karena minat itu beda-beda. Ya, kita masih ingat ya, Imam Mujtahid pertama itu namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu terkenal kewaliannya. Kewaliannya Imam Abu Hanifah kalau kita baca dalam manaqibnya, riwayatnya dan sebagainya, beliau itu saat bisa musyahadah kalau ada apa-apa itu langsung istikharah dijawab. Baik. Dari empat mazhab ini, Imam Abu Hanifah ini yang paling dekat dengan Allah. Kalau tanya apa-apa langsung dijawab. Yang mengatakan ini siapa? Imam Syafi'i. Ya kalau beliau ngomong sendiri kita tidak akan percaya, tapi yang ngomong adalah Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i itu tidak menyetujui pendapat-pendapatnya Imam Abu Hanifah yang berdasarkan rohnya atau pendapatnya. Kan kalau Imam Malik, beliau itu berpendapat sesuai tekstual dengan kitab-kitab yang ada. Artinya dengan Al-Quran, dengan hadis. Imam Abu Hanifah lebih pada pemikiran Asy-Syafi'i tengah-tengah antara kitab dengan pendapatnya. Tapi yang paling senior itu Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i menyampaikan, "Idza wajadtu muskilatan min masail," ketika aku menemukan suatu kesulitan dari masalah-masalah, fa'ad'u ila Allahi an yarhama Abu Hanifah, maka aku memohon kepada Allah untuk berdoa kepada Allah untuk mendoakan memberikan rahmat kepada Imam Abu Hanifah. Fasala anni mas'alati, maka kemudian jadi lancar masalah. Imam Syafi'i punya masalah fikih atau apa, beliau punya masalah untuk tidak bisa menyelesaikan. Ini dalilnya dari mana ya? Saya cari-cari kok tidak ketemu. Maka beliau itu terus kemudian mendoakan, Allahumma arham li Abi Hanifah. Wahai Allah, berikanlah rahmatmu, curahkanlah rahmatmu kepada senior Imam Abu Hanifah. Lancar langsung. Ini yang disebut dengan al-fadlu bil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu punyanya leluhur meskipun penerusnya itu lebih maju. Ya. Jadi kalau dibilang-bilang ini kan penting, ilmu-ilmu kayak begini kan penting. Bapak dan sekolah SD, bapak dan sekolah SMP, SMA, kamu bisa S2, S3, tapi bagaimanapun itu bapak tetap berhak untuk kamu hormati. Hormati bukan bapak minta hormati, ya, agar hidupmu lebih baik, kata Rasulullah. Birru aba'akum ya birrukum abna'akum. Berbuat baiklah kepada leluhurmu, nanti keturunanmu akan baik kepadamu. Nah, Imam Syafi'i itu pengikutnya banyak. Beliau menyampaikan ini berkahnya Abu Hanifah. Berani kita menyampaikan begitu itu kan susah gitu. Karena ngaji kita masih sampai dalam ya ada apa artinya. Kemarin kita belajar Asy-Syafi'i itu adalah mazhab yang paling sedang-sedang. Tapi kita tidak melihat bagaimana sejarah kenapa Imam Syafi'i sampai sedang-sedang itu berkahnya beliau berguru kepada Imam Malik dan beliau membaca kitab-kitabnya Imam Abu Hanifah. Ya, pelan-pelan ya. Syariatnya orang anu wali dia tidak sholat dia panik, kita tidak boleh. Panik terus panik. Kalau perlu ya tinggal pergi saja, itu bahaya. Nah, pernah dia Ustaz, kenapa? Kalau berdoa dikabulkan. Yang kedua akhlak qoriqahnya, dia qurbah dengan Allah. Dia memiliki kedekatan dengan Allah yang sangat lebih. Itu kan ada hadisnya, wa ma ahabbu taqarrub, ya. Ahabbat taqarrub ila Allah itu adalah fi'lal faraid. Sesuatu yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri, menjaga yang fardu. Sholat 5 waktu tidak dijaga, bagaimana caranya? Yang kedua, wa ma taqarraba 'abdi ilayya bin nawafil, dan tidaklah hamba-hambaku itu mau dekat kepadaku dengan memperbanyak sunnah hatta
uhibbahu, sehingga aku Allah itu mencintainya. Wa kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu basarahu alladhi yabsiru bihi. Itu hadisnya sahih. Mau dibaca di Sahih Muslim, di Sahih Bukhari, mau di Bulughul Maram, mau di yang masyhur itu hadis Arba'in Nawawiyah, ada di bab 30 belakang itu ada. Kalau orang itu sudah melakukan sunnah-sunnah, Allah menjadikan penglihatannya itu berbarengan dengan kehendaknya Allah. Kan kita ini kena masalah, pengennya lihat cewek, tapi Allah mengharamkan zina. Mata kita lelah membaca Al-Quran, tapi Allah senang kalau kita baca Quran. Itu kan masalah. Kenapa mata ini bisa error? Nah, kalau kita sudah membiasakan diri dalam ketaatan atau seperti ini, mata ini akan dengan sendirinya lebih suka melihat Qurannya daripada melihat maksiatnya. Itu ada ilmunya, dan ilmunya itu dari Rasulullah. Hadisnya juga sahih. Yang jadi masalah, dan hafal Ustaz, belum pernah mengaji Ustaz, ya jangan ya, panik kita nanti. Kalau lihat anak-anak muda terus dengan keren, sukses, salah foto sukses, bisnisnya besar, ngajinya tidak ada, panik, betul-betul panik. Mereka kiblatnya mereka begitu, motornya bagus, pagi-pagi dan sholat subuh tapi jogging, itu bentaran itu lihat. Ustaz biar sehat itu pagi olahraga, terus kamu ngaji sholat subuh tidak, belum bisa, belum tidur langsung lari, itu cara sehat. Tapi ya sudah, kadang-kadang saya ini apa terlalu banyak pikiran atau bagaimana. Ini di belakang rumah saya kan, jadi saya tinggal di Jalur Batu itu. Jadi kalau veterannya itu ada, kita ini baru berangkat ke masjid, mereka sudah lari-lari. Pulang dari masjid, mereka masih lari-lari. Lalu subuhnya di mana? Memang kelasnya wali yang begitu. Susah kita ini. Aneh kita. Nah, syafaqah, penyayang kepada sesama ini menjadi syarat nomor 3. Seseorang itu mendapatkan karomah. Karomah itu tulis di sini. Al-karomah yang disebut dengan karomah itu disebut. Kenapa al-karomah? Dari kata-kata karomah. Karomah itu artinya mulia. Allah memuliakannya, memberikan tanda keanehan-keanehan kepadanya karena dia memiliki 3 hal tersebut. Syariatnya baik, akhlaknya baik, syafaatnya baik. Jangan didebat. Nanti kalau didebat, Khadir itu bertemu dengan Nabi Musa di surat Al-Kahfi, dia membunuh orang. Tapi kan juga dijelaskan bahwa fa'al hadza illa min amri rabbi. Itu kan. Itu keterangan-keterangan secara ilmiah. Hadirin, sebenarnya masih ada lagi yang kita sudah pas masuk Isyraq. Masih ada yang nomor 3 dan kemudian nanti ada yang nomor 4. Ini yang tidak boleh. Mudah-mudahan kita di pertemuan yang akan datang kita bahas. Yang nomor 3 itu disebut dengan ma'munah. Ma'munah itu gambarannya untuk orang solih. Dia tidak perlu jadi wali, kalau jadi orang solih saja nanti sifat-sifatnya, tanda-tandanya kita lihat. Yang nomor 4 ini adalah sihir. Nah, 4 hal ini yang 3 positif, yang ini negatif. Dan semuanya itu bisa diilmu. Semuanya bisa diilmu. Semuanya berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa bahas itu. Silakan yang mau bertanya sambil menunggu sholat Isra 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tiba-tiba berubah, saya ketemu berubah sekarang belajar dari Nabi Daud. Disebut mukarrabin. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak horor ini ya. Asy-Syafi'i lahir langsung baik, kan? Ya, Ali bin Abi Thalib lahir langsung baik. Sejak muda dia
Abu Bakar itu termasuk wali yang intiror. Artinya kan kita melihat dialognya iblis dengan Rasulullah, ya, iblis dengan Umar. Iblis, kamu mau ketemu saya karena takut saya babat, oke, cocok. Tapi kenapa kamu nggak mau dekat sama Abu Bakar? Bagaimana saya mau dekat dengan dia? Di masa jahiliyah saja saya tidak bisa ganggu dia. Katanya begitu. Statementnya nanti dilihat juga belakang. Jadi ketika jahiliyah, Abu Bakar itu tidak pernah melakukan kemaksiatan. Beliau memegang agama tauhid. Sudah, nanti jadi ceritanya panjang. Syekh Abdul Qadir Jailani lahir sudah langsung baik. Tapi ada wali-wali yang dia mengupayakan diri. Awalnya hanya orang biasa, terus kemudian dia berusaha memperbaiki diri, kemudian menjadi wali. Yang tokohnya pertama adalah Umar bin Khattab. Dari orang nakal kemudian menjadi seorang wali. Syekh Junaid al-Baghdadi, Syekh Sari as-Sabti, Sirni as-Sabti, Syekh Ibrahim bin Adham. Itu ada namanya kitab itu Aulia al-Khamsin, ya. Jadi bagaimana ahwal seorang wali itu mendapatkan akhlaknya. Jadi nanti jangan dibilang Ustaz Ali itu berarti senang juga ngaji. Saya senang ngaji karena memang di Al-Quran sendiri ada namanya Nabi Khidir itu. Jadi ini kok aneh, Nabi Musa saja kebingungan. Dan itu sampai di situ. Itu tentang masalah pengantar. Ada namanya suluk abror dan suluk muqarrabin. Seseorang yang ingin taqarrub dekat dengan Allah itu melewati dua ini. Setelah syariatnya selesai, setelah akhlaknya kepada Allah selesai, akhlaknya kepada sesama, terus kemudian melakukan dua suluk ini. Saya pernah membaca suluk ini biasanya bisa dicapai minimal 10 tahun. Suluk abror itu 7, suluk muqarrab itu biasanya 3 tahun. Tapi ya sudah, saya mungkin tidak akan ke sana. Saya lewat jalur ilmu saja, lewat jalur ngaji saja. Seumur hidup saya pengen ngaji saja. Jadi kalau dibilang suruh puasa-puasa, apalagi tinggal di dalam gunung atau bagaimana, saya mungkin tidak mau. Saya ngaji saja. Nah, hasanatul abrori sayyiatul muqarrabin itu adalah Allah akan memberikan beban yang lebih berat kepada orang yang paling dekat. Coba saya tanya, Nabi Adam itu salahnya apa? Salahnya apa? Apakah menyekutukan Allah? Apakah melawan Allah? Tidak kan? Contoh pertama itu adalah kesalahan Nabi Adam, memakan larangan yang disebut oleh setan atau iblis sajaratul khuldi, pohon keabadian. Buah khuldi itu namanya dikasih iblis, bukan nama dari Allah. Pohon keabadian dimakan oleh Nabi Adam, kemudian diturunkan bumi sampailah terbukti hari ini. Kalau ditanya susahnya kita hari ini, itu kan termasuk andilnya orang tua kita Nabi Adam. Jadi kalau kita melihat dalil syafaat mutlak, ketika kita berada di padang mahsyar sudah lama, itu kan datang kepada Nabi Adam, wahai bapak kami, mintalah kepada Allah kasih keputusan kita ini mau ke surga atau ke neraka. Nabi Adam kan jawabnya begitu, nggak berani sayang, gara-gara saya kamu jadi susah semua. Lihat itu, kesalahan kecil bebannya jadi berat karena dilakukan oleh orang yang dekat dengan Allah. Mohon maaf, orang-orang yang di pinggir jalan sana itu kalau kencing berdiri boleh nggak? Kalau Ustaz Ali kencing berdiri itu seumpama di lampu merah Pengayoman dekat MP itu seumpama. Itu kan mohon maaf ya, sopir-sopir angkot itu pokoknya pintunya buka langsung begini saja. Bedalah kalau saya turun dari motor saya, tiba-tiba sarung saya dikasih naik begini, hukumannya lebih berat. Itu yang disebut hasanatul abrorin sayyatul muqarrabin. Nah sekarang kita lihat, ada anak-anak muda, itu kan namanya anak muda, itu dikatakan dia masih jauh pemahamannya belum matang, jiwanya belum matang. Itu kan kalau dalam Al-Quran kan wabalahu asyaddan wabalahu arba'ina sana. Ada orang yang 40 tahun ke bawah dia berada di masjid, itu kan belum terlalu diperhatikan. Tapi kalau 40 tahun ke sana berada di masjid, itu sudah kayak ya usianya memang sudah tua, ya harusnya ke masjid. Kalau 40 tidak pergi ke masjid itu error, kan begitu. Ya. Hasanatul abrorin sayyiatul muqarrabin itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah, itu adalah orang yang paling berhak
namanya orang yang paling harus taat kepadanya, mencontohkan ketaatan kepadanya, bahkan yang sunnah-sunnah itu seperti wajib di sisinya. Ya, contohnya apa? Rasulullah itu qobliyah ba'diyah wajib untuk Rasulullah, tapi tidak wajib bagi umatnya. Sehingga Rasulullah pernah mengqadha qobliyah subuh dilakukan setelah sholat subuh. Rasulullah ditanya, kenapa kok ada sholat ba'diyah subuh? Rasulullah, tidak, saya tadi bangunnya telat sehingga saya tidak sempat sholat qobliyah subuh. Nah, saya ini Nabi, sholat qobliyah itu manzilahnya wajib, hukumnya tidak wajib, tapi manzilahnya wajib karena saya orang yang paling dekat dengan Allah. Akhirnya qadha ba'diyah subuh. Ba'diyah zuhur Rasulullah itu ketika setelah selesai sholat zuhur ada tamu. Saat ada tamu, dibaca di Sahih Bukhari nanti ketemu itu. Karena ada tamu, Rasulullah menemui tamu, tidak sempat sholat ba'diyah zuhur, langsung sholat asar. Setelah sholat asar Rasulullah sholat 2 rakaat. Ditanyalah oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah sekarang ada ba'diyah asar? Tidak ada. Saya tadi tidak sempat ba'diyah zuhur karena sibuk menerima tamu. Aku seorang nabi, sedangkan sunnah-sunnah itu adalah manzilahnya wajib bagi saya karena saya orang yang paling dekat dengan Allah. Saya mengqadhanya setelah sholat asar. Itu hadisnya juga sahih. Ini secara fikih kayak begini. Jadi semakin kita dekat kepada Allah, ya kayak anak. Kalau anak itu semakin dekat dengan orang tua, fasilitasnya semakin banyak. Tapi kalau melanggar sedikit sendirnya lebih keras. Kami itu kakak. Nah, kalau adik sendirnya 1, kalau kakak 3, tak karena kamu kakak. Kurang lebih seperti itu ya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah wal hadirat, mohon maaf ya ngajinya jadi saya harus membahas terlalu ke dalam. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua, termasuk saya sendiri, dan semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah dan membuat hati kita gembira dalam menjalani kehidupan kita di dunia sampai nanti berjumpa dengan Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.